Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan bahas materi dimensi 3, jarak titik ke titik, matematika wajib kelas 12. Nah, untuk materi dimensi 3 ini saya akan membaginya menjadi beberapa video. Jadi teman-teman stay tune terus di channel saya ya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, dimensi 3. Oke, kalau teman-teman berbicara tentang dimensi 3, langsung ada di pikiran teman-teman itu apa? Ya, seperti kubus, balok, limas, dan lain-lain ya. Pokoknya yang ada ruangannya gitu kan. Bangun ruang lah. Nah, oke teman-teman. Karena di sini kita akan bahas jarak titik ke titik, berarti kita harus tahu dulu nih definisi dari titik itu apa. Nah, titik itu apa? Titik itu bisa dibilang ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang diwakili oleh huruf-huruf kapital ini itu adalah titik teman-teman. Nah, berarti ini titik A namanya kan. Titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Nah, titik ini tidak memiliki ruang ya. Tidak memiliki ruang. Nah, gitu ya. Dan bisa dibilang biasanya itu titik itu diwakilinya oleh huruf-huruf kapital. Tuh ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah titik itu di sini aja, apa di sudut-sudut aja? Tidak, teman-teman. Misalnya kita antara E dan F itu ada di tengah-tengahnya ada titik. Misalnya titik M. Nah, ini juga bisa dibilang titik gitu kan. Nah, coba sekarang garis, teman-teman. Garis itu apa? Garis itu ini, teman-teman. Misalnya A dan B. A dan B ini disebut garis ya. Misalnya garis AB kan. Nah, tapi garis itu tidak ada ujungnya gitu, teman-teman. Kalau kita berbicara garis, nggak ada ujungnya. Berarti garis AB, ya sebenarnya dia itu ada lanjutannya gitu. Nah, kecuali dia kalau bilangnya segmen garis. Nah, segmen garis AB. Nah, berarti ini doang segmen garis. Jadi, kalau segmen garis ada batasnya. Misalnya dia itu ngomongnya panjang garis AB. Nah, berarti ada panjangnya kan? Misalnya M. Nah, berarti dia itu dinamakan apa? Segmen garis gitu. Jadi, kalau dia berbicaranya garis doang, itu bisa panjang banget, teman-teman. Tuh. Paham ya? Berarti garis itu bisa dibilang AB, terus BC, terus CG, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya garis itu berarti ya kalau di kubus ini apa? Rusuk teman-teman, rusuk BC, rusuk CG, rusuk FG dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bidang teman-teman. Bidang. Nah, apa itu bidang? Nah, berarti kalau teman-teman tahu A B C D A B C D itu bidang. Nah, jadi A B C D ini bidang gitu kan. Ada lagi nggak? Ada B C G F. Nah, ini bidang yang di sebelah kanannya gitu. B C G F. Lagi ada yang depan kita E F A B gitu kan. E F A B. Kebayang nggak? Ini di depan kan. Nah, itu bidang, teman-teman. Ada lagi di sebelah kiri A D H E kan.
AD HE. Terus ada lagi di belakang itu kan DC GH kan, DC GH. Terus ada lagi di atas, apa itu di atas? EFGH. Nah, jadi totalnya ada berapa nih si bidang? Ada 6 kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bidang di dalam kubus itu ada 6. Oke, titik sih, titik. Titik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Nah, kalau garis ada berapa? Garis itu kan bisa dibilang tadi rusuknya kan. 1, 2, 3, 4. Ini aja 4, atas 4. Terus 8 kan? Sama sisi-sisinya. 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ada 12, teman-teman. Nah, itu sekilas tentang kubus ya. Ada titik, garis, dan bidang. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, coba. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk A cm. Tentukan A jarak A ke F, B jarak A ke G, C jarak G ke titik tengah AB. Nah, oke, gimana nih teman-teman? Yang A dulu deh, yang A. Jarak A ke F. Ini kan A nih. Dan di sini F. Nah, jaraknya berapa, teman-teman? Jarak A ke F itu berapa? Yang diketahui itu rusuknya A. Ini kan rusuk itu A. A, B, B, C, C, G, dan seterusnya gitu kan. Berarti si BF juga A dong. Nah, ini berapa gitu kan? Ya udah, ini kan bisa apa? Pitagoras, teman-teman. Kalau kita lihat, kita keluarkan segitiga siku-siku di B, ini A, berarti ini F ya. Dan dia itu AB-nya A, BF-nya A, ini yang ditanyakannya gitu kan. Jadi, dalam dalil Pitagoras, X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti X itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2A kuadrat ya. Berarti X sama dengan akar dari 2A kuadrat. A-nya kan bisa keluar tuh. Karena dia kuadrat. Jadi X sama dengan A akar 2, teman-teman. Jadi si jarak A ke F-nya itu ternyata A akar 2. Nah, kalau AF itu adalah A akar 2, berarti E ke G juga akar 2, teman. 2 A akar 2 gitu kan. Ini A akar 2 dan seterusnya nih. HF juga dia nanti A akar 2 karena dia itu dinamakan apa, teman-teman? Diagonal bidang gitu kan. Atau diagonal sisi, dia itu diagonal bidang atau sisi. Jadi dia itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Kenapa diagonal bidang? Karena kan dia kan berdiagonal, tapi ada di mana? Ada di bidang. Tadi kan definisi bidang itu ABFE gitu. Jadi semua yang diagonal bidang, mau itu BG, CF dan seterusnya, dia itu akan hasilnya itu A akar 2. Nah, di sini dia itu A akar 2, teman-teman. Jadi A-nya itu rusuknya. Misalnya rusuknya 12. Berarti si diagonal bidangnya itu ya 12 akar 2 gitu kan. Gimana nilai A-nya gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Jarak A ke G. Oke, A ke G itu apa coba? Yang A-nya dari mana? Nah, ini bisa kita hapus dulu. Ini A. Kita jarakkan ke B, ke G maksudnya kan.
Ya udah kita buat garis aja. Nah, ini tembus. Kalau teman-teman bayangin, dia itu nembusnya di apa? Di dalam ruang kan? Tapi dia diagonal gitu. Nah, berarti ini itu namanya diagonal apa? Diagonal ruang gitu kan. Yang sama dengan berapa? Nanti kita cari. Diagonal ruang teman-teman karena berada di ruang kan. Kalau tadi diagonalnya di bidang, jadi diagonal bidang. Nah, diagonal ruang ini AG itu berapa nilainya? Kalau dia rusuknya A, ya udah kita tinggal tarik garis ini dulu aja. A ke C. Nah, berarti kan dapat segitiga lagi kan? Siku-siku di C. Berarti bisa kita buat lagi nih. Ini nomor B ya, ini B dan ini A. Kita buat segitiga, berarti segitiganya itu adalah ACG. Nah, AC itu kita tahu kan, ini diagonal apa? Diagonal bidang. Nah, tadi apa? A akar 2 kan? Nah, gitu kan. Nah, untuk CG apa? CG itu kan rusuk. Berarti dia itu A. Gitu, jadi dia A. Kemudian AG yang ditanyakan. Coba Pitagoras. X, langsung aja ya. X sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Nah, coba ini berapa? Akar dari A kuadrat ditambah, berarti ini A kuadrat dikali 2 ya. Akar 2 kuadrat kan 2. Berarti 2 A kuadrat. Nah, berarti si X-nya adalah 2 tambah 1 kan 3. 3A kuadrat. Maka X-nya itu menjadi A akar 3. Gitu teman-teman. So, nilai dari atau panjang dari A ke G itu ternyata A akar 3 teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagonal ruang di dalam kubus itu nanti nilainya A akar 3 teman-teman. Misalnya A-nya tadi, misalnya 4. Ya berarti diagonal ruangnya itu adalah 4 akar 3 gitu. Lanjut, kita ke C-nya teman-teman. Berarti untuk C itu apa? G ke titik tengah AB. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu teman-teman. Nah, di sini kan kita buat dulu nih titik tengah dari AB. AB itu titik tengahnya apa nih? Misalnya dia di sini kan tengah-tengah pokoknya. Dia itu misalnya P ya, nggak ada namanya, kita namain sendiri. Ini P. Jarak titik G ke tengah-tengah AB, ini kan tengah-tengah AB. Ini juga titik kan, tadi di definisi awal titik itu bisa di mana aja gitu ya. Kita buat garis. Nah, dapat ya. Nah, jarak dari P ke G itu berapa teman-teman? Coba gimana caranya coba? Kita buat nih PB, kemudian dia itu G, GB coba. Nah, ini kan segitiga siku-siku di B teman-teman. Berarti yang C ini bisa kita gambar segitiganya itu adalah apa nih? P, B, G gitu kan. Nah, PB itu apa? Setengahnya dari rusuk kan. Rusuknya A berarti PB-nya setengah A. Nah, untuk BG itu apa? Diagonal sisi. Apa tadi? A akar 2. Berarti nilai X ini kan sisi miring juga kan? Sama. X sama dengan akar dari setengah A kuadrat ditambah
A akar 2 kuadrat gitu kan. Coba kita hitung. Setengah dikuadratkan berarti seperempat. Seperempat A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat ya. Nah 2A kuadrat. 2 ditambah seperempat berapa? Seperempat. Nah 2 itu kan bisa kita tulisnya berapa? 8/4 ya. Nah 8/4. 8/4 itu kan 2. Berarti tinggal 8 ditambah 1 kan 9 tuh. 9/4 teman-teman. Berarti si X-nya itu adalah 9/4 A kuadrat. Nah, coba berapa itu? Jadi X-nya adalah 9. Akar 9 itu 3. Akar 4 itu 2. Berarti 3/2. A kuadrat itu kalau diakarkan A. Berarti 3/2A teman-teman. Untuk nilai dari apa nih? Titik P ke G itu adalah 3/2A teman-teman. Jadi bisa kita tulis di jawabannya itu adalah di sini ya. 3/2A. Itu ya teman-teman. Nah langsung aja teman-teman kita ke soal selanjutnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 2 cm. Jika titik P merupakan perpotongan rusuk EGFH, maka jarak titik A ke P adalah, nah berarti pertama-tama kita buat dulu kubus ya teman-teman. Nah misalnya ini kubus. Ada beberapa tipe menggambar kubus. Kalau saya seperti ini. Nah, kalau saya seperti ini, teman-teman. Nah, ada tipe ini tipe pertama. Tipe kedua itu gini, menggambarnya itu. Gitu, teman-teman. Nah, gitu. Teman-teman masuk tipe yang mana ya? Coba di komentar ya, di kolom komentar gitu. Ini yang kedua. Nah, oke lupakan aja. Untuk menamai suatu kubus, teman-teman bisa dari kiri, dari sini ya, kiri bawah berarti kan A, B, C, D, berarti yang atas pun E, F, G, H gitu ya. Jadi yang atas itu ngikutin yang bawahnya. Teman-teman bisa aja nulisnya itu A, B, C, D gitu kan, searah jarum jam gitu kan. Nah, berarti di sini juga E, F, G, H gitu. Cuma yang paling umum itu dari kiri kan, berlawanan arah jarum jam. A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, di sini itu ada rusuknya 2 teman-teman. Di sini kan 2, 2, 2, semuanya 2 pokoknya. Jika titik P merupakan perpotongan rusuk EG yang mana? Oke, ini rusuk EG nih. Nah, ini rusuk EG dan FH. Oh, ini FH. Nah, berarti ini kan perpotongannya berarti di sini gitu. Ini adalah apa? P. Maka jarak titik A ke P. Oke, di sini A, di sini P. Kita buat aja garis. Nah, berarti jarak A ke P itu berapa? Coba ada yang tahu? Oke, dia itu kan Pitagoras lagi, teman-teman. Kalau kita buat gini nih, biar kelihatan. Kalau kita buat segitiga, ini kan misalnya yang putih segitiga dari sini, kemudian ke sini dan ke sini kan. Nah, itu segitiga siku-siku di E kan. Nah, berarti bisa kita tulis, teman-teman. Segitiganya kan gitulah ibaratnya. Nah, gitu. Ini A, di sini P, di sini E gitu kan. Siku-siku di E. AE itu rusuk kan. Nah, berarti dia 2. Kemudian EP itu apa? EP itu setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya itu EG kan. Berapa itu EG-nya? Berapa EG-nya? A akar 2.
di mana A-nya itu adalah 2, berarti 2 akar 2, teman-teman. EG 2 akar 2, berarti EP itu setengahnya kan? Berarti EP-nya berapa? Ya akar 2, tinggal bagi 2 aja kan? Nah, berarti ini akar 2. Ya udah, kita tinggal nyari AP. AP sama dengan akar dari EP kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, berarti EP kuadrat itu berapa? Akar 2 kita kuadratkan ditambah AE. AE-nya 2 kuadrat. Nah, berarti berapa nih? Sama dengan akar dari ini akar 2 dikuadratkan 2 kan, ditambah ini berapa? 4. 4 tambah 2 6, berarti akar 6, teman-teman. Udah, ini nggak bisa di apa-apain lagi, berarti jarak titik A ke P itu adalah akar 6. Gitu ya, teman-teman. Semoga paham. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H jika titik M adalah perpanjangan DH, sehingga DH banding HM itu adalah 2:1, maka jarak antara titik B ke titik M. Nah, kalau kita sekilas baca, ya gak bakal kebayang gitu, teman-teman. Jadi untuk dimensi 3 ini, kita harus menggambar, teman-teman. Dia bilangnya kubus, ya udah kita gambar kubus aja kan. Nah, gini, gimana tipe teman-teman menggambarnya bebas. Nah, gitu kan. Terus dia itu kayak gini. Nah, ini kubus kan. Terus dia bilang apa? Kita namain dulu AB, CD, EF, GH. M adalah perpanjangan DH. Mana DH? DH. Oh, ini DH kan. Perpanjangannya berarti ya kita buat berapa gitu kan. Sampai ke sini. Sehingga perbandingannya itu DH banding HM. Ini DH. DH itu 2. Ini perbandingannya ya. HM-nya itu berarti di sini M ya. Di sini M. D itu 1. Maka jarak antara titik B ke M. Oh, ini B ke M ke sana kan. Nah, kita definisikan dulu teman-teman. DH itu berapa sih? Oke, ini belum ada rusuknya ya. Oke, ini soalnya kita tambahkan dengan rusuk 4 misalnya kan. Nah, berarti kalau rusuknya 4 berarti AB 4, DH pun 4 dong. Jadi HM berapa? Karena perbandingannya 2:1 berarti setengahnya ya. Kalau dia 4 berarti dia 2 gitu. Untuk H ke M 2, terus nah gimana nih untuk mencari M ke B atau B ke M? Kita tarik dulu garis. Nah, gimana cara mencari jarak titik B ke titik M itu? Berarti kita bisa tarik garis ini juga, teman-teman. Nah, berarti ada sebuah segitiga siku-siku di D gitu. Jadi bisa kita keluarkan segitiganya. Ini D, ini B, dan ini M. Untuk DB itu kan diagonal sisi ya. Adalah apa? A akar 2. Berarti kita tulis DB itu A akar 2. Berarti DB sama dengan 4 akar 2. Nah, berarti di sini 4 akar 2, teman-teman. DM itu kan di sini 2. Di sini 4, berarti tinggal jumlahin aja kan, berarti 6. Nah, untuk BM ya yang ditanyakannya. Berarti Pitagoras lagi, teman-teman. BM sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti BM itu adalah apa? 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2 ditambah 3 6. Berarti BM-nya adalah akar dari ini aja 32 ya.
32 ditambah 36 berarti 68 ya. Berarti BM-nya berapa? 68 itu berapa kali berapa? Yang bisa diakarkan tentunya. Berarti 4 kali 17 ya. 4-nya kita keluarin jadi 2. Berarti si BM-nya itu adalah 2 akar 17 teman-teman. Jadi jarak antara titik B ke titik M itu adalah 2 akar 17. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pada limas beraturan T, A, B, C, D, panjang rusuk tegaknya itu 25. Dan panjang rusuk alasnya adalah 7 akar 2 cm. Jarak titik T ke bidang A, B, C, D sama dengan, nah di sini udah ada gambarnya ya, udah jelas. Panjang rusuk tegak, oke ini 25. Ini kan rusuk tegaknya, nih 25. Dan panjang rusuk alas, oke ini alas ya. 7 akar 2, 7 akar 2. Jarak titik T, ini kan titik T, ke bidang ABCD. Nah, berarti ke bidang ini gitu. Berapa, teman-teman? Berarti ya udah. Ini kan jarak titik ke bidang, tapi bidangnya kan kalau jarak itu nanti harus tegak lurus, teman-teman. Berarti si bidang itu kan kalau kita ada garis BD sama AC, perpotongannya kan di sini. Nah, berarti ternyata ini tuh jarak titik ke titik. Titik T ke titik E gitu kan. Nah, berapa jaraknya? Ya udah, berarti kita tinggal cari aja nih. Pitagoras kan? Pitagoras nih. Berarti kalau misalnya kita buat segitiganya dari yang mana nih? Kan ini. Ke sini ya. Ke sini. Sama ke sini. Soalnya dia udah ada nilainya 25 gitu. Berarti bisa kita keluarkan. Dia itu A, E, sama T. AT itu 25. Nah, AE apa itu? Sama teman-teman. Kalau AC itu kan di sini nih. AC itu kan tadi diagonal apa? Diagonal sisi atau diagonal bidang. Dari rusuknya 7 akar 2. Berarti 7 akar 2 akar 2. Berapa itu? 7 kali 2 kan 14. Nah, berarti si apa nih? AC-nya 14. Jadi AE-nya berapa? Ya bagi 2 aja, 7 teman-teman. Berarti AE-nya itu adalah 7. AE 7. Yang ditanyakan jarak titik T ke E, berarti ini. Berapa nih? Coba. Ya udah kita pitagorasin aja kan. X sama dengan akar dari 25 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi X-nya adalah berapa nih? 25 kuadrat berarti 625. 625 ditambah 49. Coba berapa? 625 ditambah 49 berapa? Ayo berapa? 674. Nah, berarti udah jarak dari T ke bidang A, B, C, D itu adalah akar dari 674. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk pembahasan dimensi 3 jarak titik ke titik kita cukupkan dulu. Nanti kita akan ke latihan beberapa soalnya ya, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.